Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vitamin dan suplemen. Tetapi sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu targetan pada semester 5 ini. Yang pertama ada bioregulator, kemudian obat sistem pernapasan dan antihistamin. Nah, ini pokok bahasan detailnya. Yang pertama yaitu bioregulator. Di sini ada enzim, vitamin, mineral, hormon, serta obat kontrasepsi. Kemudian nanti memasuki bab kedua atau pokok bahasan kedua ada obat sistem pernafasan, mencakup obat asma, batuk, dan obat anti TBC. Kemudian terakhir ada antihistamin. Nah, untuk bab 1 yaitu bioregulator dan enzim telah dijelaskan pada video sebelumnya, tapi akan diulas sedikit, yaitu di sini dapat kita lihat definisi biokatalisator atau bioregulator. Kemudian ada 5 biokatalisator yang penting, yaitu enzim, vitamin, mineral, hormon, dan obat kontrasepsi. Kemudian di sini memasuki tentang subbab tentang enzim. Seperti kita ketahui pada video sebelumnya, enzim adalah persenyawaan organik yang menyebabkan atau mempercepat suatu reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa ya. Untuk gambar kegiatan enzim atau kerja enzim yang tergantung pada suhu, pH, dan konsentrasi ion telah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu tentang biokatalisator atau bioregulator dan enzim. Dapat dilihat di video sebelumnya. Ini juga contoh-contoh enzim. Kemudian enzim juga dapat dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan tumbuhan. Nah, ini gambar lengkap tentang sumber atau diproduksinya enzim di tubuh manusia. Ada di getah lambung, garam empedu, kemudian di sini tempatnya ya. Kemudian ada di jejunum atau usus halus. Di sini ada misalnya enzim laktase, yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa. Nah, ini ada di sini. Ini lengkap dengan gambarnya, silahkan diperhatikan. Kemudian di sini juga misalnya ada yang terjadi di pankreas ya, yaitu contohnya enzim trypsin dan enzim chymotrypsin. Itu mengubah protein menjadi asam amino. Di sini sudah lengkap semua, nanti tinggal diamati saja gambarnya atau videonya. Kemudian, nah ini yang penting juga, enzim berguna dalam ada sekitar 6 ya. Yang pertama untuk proses pencernaan, kemudian membersihkan dan menyembuhkan luka dengan cara mencerna secara selektif jaringan yang mati. Kemudian enzim juga berguna dalam efisiensi vitamin, karena pada dasarnya ketika kita kekurangan vitamin, maka sebenarnya kita kekurangan enzim. Nah, yang berikutnya adalah enzim sebagai antikoagulansia atau anti penggumpalan darah ya, di mana mekanismenya itu menguraikan molekul-molekul fibrin sehingga tidak terjadi pembekuan darah. Contohnya enzim streptokinase. Kemudian yang kelima adalah menjaga keseimbangan hormon-hormon. Contohnya adalah kelebihan hormon insulin itu diuraikan oleh enzim insulinase. Nah, yang terakhir kegunaan enzim atau fungsi enzim sebagai pembantu dalam diagnosa. Contohnya glukosa oksidase, yaitu untuk menentukan kadar glukosa dalam urin pada penderita diabetes. Kemudian ada urikase, itu dapat membantu menentukan kadar asam urat dalam larutan-larutan biologik ya, antara lain pada gangguan ginjal dan encok. Ini bisa digunakan dengan bantuan enzim-enzim ini ya, untuk membantu diagnosa. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini pokok bahasanya yaitu vitamin.
Di sini masuk ke subbab 1B ya. Di sini secara definisi vitamin adalah suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Jadi sangat kecil kebutuhan vitamin eh, oleh tubuh kita. Misalnya vitamin C satu hari itu sekitar 60 mg. Karena itu sangat kecil ya. Tetapi ketika kekurangan maka akan terjadi suatu gangguan dalam metabolisme. Kemudian penggolongan vitamin itu sendiri secara umum ada dua ya, vitamin larut lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin larut air, yaitu vitamin C dan kelompok vitamin B. Ada B1, B2, B6, dan B12. Nah, kemudian fungsi dari vitamin itu sendiri yaitu sebagai antioksidan. Contohnya vitamin C dan E. Apalagi sekarang lagi musim pandemik corona, maka kita harus secara rutin meminum vitamin C dan atau E agar sistem imun kita selalu terjaga. Karena dua vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Ini contohnya adalah vitamin D. Kalsium ini sangat penting untuk tulang dan gigi, sehingga vitamin D ini peranannya sangat penting bagi tubuh seseorang, terutama pada masa pertumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara kesehatan mata. Ini fungsi dari vitamin A. Yang berikutnya adalah membantu proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Ini contohnya vitamin K. Yang berikutnya adalah membantu proses pencernaan dan menjaga kesehatan jantung dan saraf. Nah, ini biasanya oleh vitamin B kompleks, yaitu tadi vitamin B1, B6, dan B12. Misalnya untuk penyakit kita sering kesemutan, maka biasanya vitamin yang dibutuhkannya adalah ini B kompleks, terutama B12. Nah, ini penjelasan tentang vitamin C sebagai antioksidan ya. Di sini dijelaskan bahwa oksidan atau radikal bebas dan antioksidan. Dalam kondisi normal, molekul-molekul di dalam sel memiliki pasangan elektron yang lengkap sehingga stabil. Jadi stabil. Kimia-kimia dalam tubuh itu ketika memiliki pasangan elektron yang lengkap akan bersifat stabil. Nah, tetapi ada kadang-kala ada kontak dengan oksigen, sehingga molekul tersebut teroksidasi dan kehilangan elektron. Disinilah terjadinya molekul tidak stabil tersebut lalu berubah menjadi apa yang disebut dengan radikal bebas. Nah, ini radikal bebas ini sangat berbahaya karena dapat merusak jaringan-jaringan tubuh. Ya, kenapa? Karena tidak stabil tadi. Karena tidak memiliki pasangan elektron yang lengkap. Nah, kembali ke fungsi vitamin yang tadi, terutama vitamin C sebagai antioksidan. Peran vitamin C sebagai senyawa antioksidan di sini bersifat non-enzimatis ya. Adalah dengan cara, ini mekanismenya, dengan cara mendonorkan elektron, atau disebut juga oksidasi, terhadap radikal oksigen. Seperti superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, radikal sulfur, dan radikal nitrogen oksigen yang dapat menghambat proses metabolisme tubuh. Jadi banyak sekali jenis radikal bebas yang dapat dihambat atau dihentikan oleh vitamin C ini. Sehingga peranan vitamin C itu sangat besar untuk sebagai senyawa antioksidan. Sehingga tubuh kita tetap sehat dan imunitasnya tetap terjaga baik. Nah, ini gambaran cara kerja antioksidan. Ya.
Di sini ada yang menarik, yaitu gambarnya cukup mudah dipahami. Cara kerja antioksidan itu yang secara gampangnya adalah antioksidan menetralisir radikal bebas. Di sini ada sel tubuh manusia dan ini ada inti selnya. Ketika radikal itu masuk, maka ini antioksidan ini akan menangkap radikal bebas. Nah, ini radikal bebasnya ya, yang coklat ini. Jadi akan dinetralisir oleh antioksidan. Banyak mekanisme antioksidan yang dapat dilakukan oleh senyawa antioksidan atau vitamin misalnya. Itu ada yang menetralisir, ada yang mendonorkan elektron seperti tadi vitamin C. Banyak sekali, bisa dicek di searching di Google mekanisme antioksidan. Namun secara umum adalah menangkap radikal bebas tersebut sehingga tidak merusak jaringan tubuh, terutama ini inti sel ya. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah ke dalam keseharian kita sering menemui yang namanya vitamin dan suplemen. Nah, dapat dijelaskan di sini. Pertama, dari segi definisi, vitamin itu sendiri adalah nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Sedangkan suplemen diartikan sebagai zat aditif yang mengandung nutrisi baik bagi tubuh. Sehingga jelas ya, berbeda definisinya, baik itu vitamin dan suplemen. Kemudian dari segi asalnya, vitamin bersifat organik dan berasal dari makanan atau buah-buahan. Sedangkan suplemen umumnya diproduksi secara mekanik. Mekanik di sini yaitu olahan pabrik ya, maksudnya. Suplemen yang diolah secara mekanik ini biasanya berbentuk pil, tablet, kapsul, ataupun berbentuk cairan yang dapat kita temui di apotek-apotek ya, suplemen. Nah, itu perbedaan vitamin dan suplemen dari definisi dan asalnya. Kemudian selain itu dari segi kandungan, suplemen umumnya mengandung lebih dari 3 macam vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau suplemen itu kumpulan dari vitamin dan mineral. Sedangkan vitamin bisa tunggal, bisa kombinasi. Seperti tadi, vitamin C tunggal misalnya holistic care, atau ada juga yang kumpulan dari vitamin dan mineral misalnya Enervon C. Kemudian yang berikutnya yaitu suplemen akan menjadi substansi yang berbahaya jika dikonsumsi melebihi takaran atau dosis yang sudah ditentukan. Sehingga dikonsumsinya itu harus atau jika diperlukan saja. Misalnya untuk orang yang tidak suka sayuran atau alergi dengan makanan tertentu, maka disinilah kondisi di mana suplemen itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau untuk orang yang sehat, suplemen ini sebaiknya tidak terlalu sering untuk dikonsumsi ya, karena ditakutkan melebihi takaran atau dosis yang sudah ditentukan. Nah, itulah penjelasan pada pertemuan kali ini tentang vitamin dan suplemen. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Silahkan diputar kembali videonya yang lalu mengenai bioregulator dan enzim, serta video yang ini juga apabila masih belum mengerti. Demikian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.